Oke, welcome semuanya di channel Trade Stock ya. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas nih beberapa saham yang memang udah ditanya oleh followers kita di Instagram. Karena kemarin waktu hari Jumat kita udah buka question box di story kita bahwa kita akan membuat satu konten yaitu pembahasan tentang IHSG dan juga saham-saham mungkin dari kalian yang ingin menanyakan gitu saham-saham yang kalian pegang karena seperti yang kita ketahui satu minggu ini di bulan Mei ya ketika baru libur ini IHSG udah turun, coba kita cek dulu. Nah, satu minggu IHSG turun 8,7%, itu hal yang sangat kurang bagus. Nah, dari turunnya IHSG ini pasti saham-saham yang kalian pegang, apalagi yang big bank terus yang punya bobot besar ke IHSG itu udah pasti ikut turun gitu, ikut terseret seperti itu. Nah, makanya kenapa saya buka question box ya supaya bisa ngebantu kalian lah dalam analisa saham tersebut seperti itu. Nah, oke, kita akan lihat dulu IHSG ini seperti apa ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat secara jangka panjang ya, kita lihat. Nah, oke, kita lihat chart IHSG di time frame weekly-nya ya. Nah, seperti kita lihat. Kalau kita gambarkan suatu trendline, nah, kita buat trendline yang di sini. Lalu kita gambar. Nah, sebenarnya ini IHSG itu ya bisa dibilang sudah break ya, sudah break dari area IHSG ini ada satu support kuat nih. Harusnya di sini tuh bisa tertahan ya. Ya pas posisi hari ini kemarin tuh Jumat dia ada sedikit rebound ya. Nah di 6.000 ini harusnya ISG harusnya bisa tertahan dan semoga dia bisa sideways di area 6.500 sampai ya mungkin 6.600 atau 6.700 itu akan jauh lebih baik. Jadi kita tunggu dia membuat base terlebih dahulu. Nah kalau 6.500 ya kurang, jadi membuat base. Nah makanya di saat ISG seperti ini hal-hal yang bisa kita lakukan adalah pertama mungkin trading dengan jangka waktu yang lebih pendek ya. Lalu juga mungkin kalian bisa tradingnya beralih dulu nih ke saham-saham lapis 2 atau saham-saham lapis 3 seperti itu. Nah, ataupun yang terakhir kalian ya nggak trading sama sekali gitu. Nah, itu semuanya pilihan dari kalian, terserah mau mau apa punya strategi seperti apa di saat market sedang seperti ini gitu. Oke, itu aja mungkin untuk gambaran ISG ya. Semoga 6.500 kuat dan ya bisa sideways, mungkin sideways di area 6.500 sampai area sini nih ya 6.700. Nah, dia bisa sideways di area sini, ini akan jauh menarik. Nah, ya sideways aja. Oke. Nah, langsung aja kita ke saham pertama ya, ada DGNS nih yang udah ditanya. Kita akan cek secara wah ini nggak tahu kenapa ya saham yang ditanyakan nih sepertinya pasti nyangkut sih ini. Kalau misalkan nggak nyangkut nggak mungkin nanya saham ini. Ya is overall secara teknikal ya nggak menarik sama sekali. Secara tren ya udah jelas kan trennya turun, trennya downtrend. Oke, di area sini harusnya ketika di sini lihat deh. Oke, di sini sideways the break, lalu dia berusaha retrace masuk lagi dan ya berhasil masuk. Nah kemudian di break lagi. Nah ketika dia nge-break lagi, ini kan low yang terakhir. Nah ketika low ini di break ya udah, ini udah nggak menarik. Nah makanya ketika di break jatuhnya kan lumayan kenceng. Low terus membuat low lower low ya udah nggak ada apa istilahnya, udah nggak menarik sama sekali tuh. Dia udah mau balik ke harga IPO-nya. Jadi ya jangan lama-lama deh pegang saham downtrend. Mungkin kalian yang udah pegang, aduh ini udah minus 30%, udah minus 20%, ya udah cut aja gitu. Ya emang sayang, kalian nggak perlu mikir, wah nanti takut naik saham downtrend itu. Asal kalian tahu, tren itu nggak gampang berubah. Dia dari downtrend, ini nggak tiba-tiba bisa uptrend. Ketika dia downtrend, mungkin
dia harus buat konsolidasi dulu, membuat base dulu. Ketika dia berhasil membuat base, baru dia bisa melanjutkan kenaikannya. Nah, makanya ini tuh belum ada tanda-tanda dia mau buat base, dia selalu buat lower low baru nih. Titik terendah baru, di sini low sebelumnya di break lagi, low sebelumnya di sini di break lagi, di break lagi. Nah, itu makanya udah nggak menarik sama sekali. Jadi ya sebelum, kalau kalian bilang mau average down, ya mau average down sampai kapan? Uang kalian tuh average down tuh, average down itu hanya menurut saya di saham-saham yang uptrend. Saham downtrend ngapain di average down? Kalian kalau mau average down saham downtrend ya tunggu dia konsolidasi dulu, tunggu dia tidak membuat titik terendah yang baru. Jadi tunggu dia sideways dulu, ada area akumulasi. Nah, di situ mungkin baru kalian perhatiin ya. Apa secara keseluruhan ini nggak menarik sama sekali. Oke, next. Ada MLPL nih. Ya, secara tren nggak jauh bedanya sama DGNS. Secara tren ya turun. Sebenarnya apa sih yang diharapkan dari kalian terus pegang saham-saham yang turun kayak gini gitu? Selain buang-buang uang dan buang-buang waktu ya. Nah, kalau kalian lihat nih. Sini low yang sebelumnya di break. Nah, ketika dia break di sini kan kencang turunnya tuh. Ini low yang sebelumnya ya baru nih, baru banget di break. Tuh. Baru loh ini, baru banget di break ya, nggak menarik sih. Makanya ya is okay kalau misalkan MLPL nih masih kemarin di atas 180, kan sekarang harganya udah 171, dia bisa balik masuk lagi nggak ke atas 180. Nah, itu yang kita nggak tahu. Terus kalau tiba-tiba dia lanjut turun gimana? Nah, itu kan jadi ya apa namanya, sayang. Mungkin kalau nyari support ya ada di area sih 150. Tapi kan saham downtrend itu dia untuk ngejebol supportnya itu sangat besar ya, chance untuk jebol support itu sangat besar. Jadi nggak usah banyak berharap di saham-saham yang trennya emang sedang downtrend gitu. Apa yang kita pegang saham downtrend? Saham downtrend tuh kalau kita masuk, kita salah, ya udah kita cut. Ya walau mungkin gini loh, ketika kalian nih, kalian misalkan contoh kalian buy di sini di pucuk ya. Nah, ketika dia break support di sini di 330 contoh nih Kak, di sini. Nah, di sini break ketika kalian harus cut loss. Oke, cut loss kalian berapa persen nih? Oke, cut loss kalian 20%. Aduh, pasti sakit. Nah, di sini tuh pasti sakit nih ketika di situ. Tapi ketika kalian udah lihat sekarang, oh iya, sekarang harganya di 171, untung dulu cut loss di sini. Untung dulu cut loss di 320. Coba nggak cut loss, kalian udah minus berapa gitu, udah minus ya hampir 50%, 60%. Makanya ya emang sakit sekarang di sini kalian cut loss, tapi kan nanti ke depannya kalau misalkan dia terus turun ya itu kalian bakal bersyukur, oh iya untung dulu cut loss ya, coba kalau nggak cut loss. Tapi kalau emang mau dia ternyata naik lagi, balik lagi, ya udah kalian tinggal beli lagi, nggak usah repot gitu, nggak usah dibikin pusing seperti itu. Jadi itu untuk MLVL ya. Terus ada yang nanya juga baut, aduh ini saham ya sama, apa yang mau diharapkan. Ini tuh yang nanya saham-saham yang udah trennya downtrend udah pasti nyangkut. Ya udahlah, cepet-cepet out. Ya tapi ketika saya bilang out ini bukan tentu seharga sahamnya naik terus, bukan tentu sahamnya akan turun terus. Ya mungkin kalau naik ya bisa aja, tapi kan kita nggak tahu nih dia akan reversalnya tuh kapan, dia akan naiknya itu kapan, kita nggak pernah tahu. Yang tahu itu siapa? Yang tahu itu cuma orang yang menggerakkan harganya. Siapa? Ya mungkin bisa bandarnya, bisa market makernya. Nah, mereka yang tahu akan ngegerakinnya kapan, kan nggak akan bilang ke kalian gitu, nggak akan ngasih tahu ke kalian, oh iya nih gue mau naikin nih saham ini besok nih ya. Ya kalian kan nggak akan tahu. Ya udah, selama kalian nggak tahu ya udah, kalian lihat oh ini masih turun terus, ya udah ngapain kalian kalau saham yang turun terus, nggak usah berharap nanti dia naik. Kalau dia naik ya udah kalian buy aja nanti, nggak usah dibuat repot. Next, BNI. Waduh, ini kayaknya emang saham-saham. Saya juga nggak mau charting di saham downtrend ya, gimana, susah. Lihat deh, udah nggak ada. BNI ini dulu sempat ramai ya, karena ya biasa lah itu apa, ada pom-poman kan. Ya sekarang udah ditinggal deh. Ya 300 di break. Kalau nyari next support
Ya next support di area sini ya oke 250. Jauh. Enggak sih, udah saham downtrend tuh buang-buang waktu. Kalau saham downtrend buang-buang waktu, lebih baik duitnya di cut. Ya udah kalian cut, kalian belajar kenapa kalian jadi cut loss besar, terus ya udah kalian pindahin trading di saham yang lain. Ada juga CMPP. Aduh, CMPP ya ini kenapa kalian masih hold? Ini udah kena pom-pom yang katanya mau 1000 atau gimana. Ya ketika itu resisten, oke nggak kuat nembus turun. Nah di sini juga nggak kuat nembus, ternyata di break naik terus retrace mantul, oke nih jadi support. Nah ketika di sini di break lagi ya udah, kan udah tahu nih harusnya ya udah out. Di sini tuh udah out harusnya nih. Sekarang oke, kemarin ARB-nya sempat bangun nih di akhir. Volumenya juga oke ya. Pas nih di area support mantul. Ya tungguin aja. Semoga 400 nggak di break lagi. Kalau 400 di break lagi, jauh banget, udah nggak menarik sih. Ya mungkin low yang terakhir di sini ya kalau 400 nggak di break. Atau dia bakal tutup gap nih di sini. 346, 40 ya. Itu sih untuk CMPP kayaknya nih ada tekanan buy yang oke. Soalnya saya mantau nih kemarin tuh Jumat di akhir ini tuh akhir-akhir sesi dinaikinnya tuh jam 14.40 kalau nggak salah. Dia bukanya tuh 14.35, soalnya saya ikutan juga di sini. Di ARB-nya aja saya spekulasi aja. Jadi di saham kayak gini tuh saya cuma biasa spekulasi aja. Jadi main gak lama dapat 2-3% cabut. Karena di hold lama-lama ini nggak baik ya. Saya lebih suka pas trade di saham-saham kayak gini. Oke, next SMGR. Nah, aduh, semen-semenan tuh ya kayaknya ikut konstruksi kan. Konstruksinya juga masih nggak menarik. Ya downtrend pergerakannya. Ya low terakhir 5.000, ya 6.000 deh. 6.000, semoga 6.000-nya nggak di break. 6.000 di break ya udah nggak menarik. SMGR ya secara trend masih downtrend. Semoga di 6.000 ketahan. Dia udah ngebuat base kan di sini mulai kelihatan ya. Dia udah nggak ngebuat lower low ya. Jadi low yang sebelumnya di sini nih, low yang sebelumnya kan low sebelumnya di sini nih. Nah, terus di sini low lagi dia nggak membuat lower low. Jadi ya cukup menarik ini, potensi double bottom juga, double bottom kecil ya. Neckline-nya 6.500, kalau 6.500 di break ya it's okay, itu bagus. Kan salah satu pembalikan arah tuh ketika muncul chart pattern, mungkin chart pattern reversal itu double bottom, maksudnya ke reversal pattern ya. Jadi ya kalau di break oke. Ya kalau dia mungkin akan sideways dulu di area 6.000 sampai 6.500 itu juga oke. Yang penting nggak turun di bawah 6.000. Oke, SMGR next. UNTR. Nah, ini menarik nih. Oke juga sih ini. Ya, UNTR secara tren naik uptrend. Kalau kita lihat, kita buat support resistannya dulu ya, biar enak. Area sini satu ya, aduh sorry. Nah kalau kita perhatiin dia masih belum bisa jebol high sebelumnya nih. Tapi kemungkinan besar sih dia nggak bisa jebol karena ini apa? Syarat ISG yang cukup lumayan ya. Tapi kan, nah di sini nih dia sebenarnya tanggal 9 nih ketika IHSG turun dia opennya tuh di atas loh. Ketika open di atas ya dia turun karena keseret IHSG yang turun lumayan. Nah, turun ya mau sentuh dekat-dekat ada supportnya, bagus nih ada rejection naik lagi. Ini oke sebenarnya. Jadi semoga kalau minggu depan 3.500 deh. 30.500 di break. Potensinya sih bisa sih. Tapi ya kita lihat aja. It's okay nih, bagus. Next, apa nih, saham INDX. INDX lumayan nih 2 hari. Nah kan, oke. INDX kenapa mantul 2 hari? Nah kalau kalian ya bikin support. Nah di sini ada demand ya, ada support dia bagus, dia berhasil di break. Kan di sini sebelumnya tuh resist ya, bentar nih.
Sebelumnya tuh resisten, ini juga resisten nggak bisa di break turun lagi, resisten nggak bisa di break turun lagi, dan ya alhasil di break, habis di break kenceng. Terus ya saham-saham kayak gini ketika naiknya kenceng ya turunnya juga lumayan kan. Turun ya sampai supportnya ya berhasil mantul. Ya, oke, volumenya juga nambah banyak nih ya. Mungkin kalau mau pas trade di saham ini sih oke-oke aja. Ya next kemana ya 350 mungkin next targetnya di 350. Nah sebelum sini 348 sampai 350 deh. Oke. Berapa persen kita hitung? Ya 8% sih untuk saham indeks gampang deh. Oke. Nah, next SMA ini salah satu saham yang apa ya namanya? Lumayan menarik juga sih sebenarnya. Oke, saham ini emang secara tren downtrend ya. Secara tren dia udah turun lumayan gitu. Secara trennya udah turun. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini, oke, nah di sini dia nggak ngebuat lower low ya. Jadi nggak membuat titik terendah baru. Jadi low yang sebelumnya terus dia berhasil naik. Nah di sini ini tertahan di 220 deh, 220. Selama dia di atas 220 sih itu sebenarnya is oke ya. Nah ini potensi ya baru potensi belum bisa kita bilang bentar. Sorry. Nah potensi double bottom mungkin. Ya kita harapkan sih ini kan yang kita harapkan ya, tapi kan ya kita nggak tahu respon market seperti apa. Jadi sebenarnya ini tertahan bagus nih. Ya mungkin kalau dia mau sideways dulu di area 220 sampai 300 itu sebenarnya bagus juga ya. Karena kan dari tren turun 30% jadi lumayan juga. Ya itu sih untuk gambaran SCMA ya. Semoga bisa kejadian. Karena ini juga volumenya juga oke. SCMA naik. Nah dari HMSP bagus ya nih konsumer nih flow-nya ini akhirnya dia ke bagian flow juga cukup oke. Nah kalau kita lihat trennya oke secara long term ya. Kalau secara long term ya emang masih down, tapi di sini kalau kita gambarin ya. Nah, kalau kita gambarkan, mungkin kalau ini juga digambar di situ ya oke. Nah, oke yang ini kita hapus deh. Nah, kita fokus ke sini aja. Nah, ada salah satu apa namanya? Salah satu chart pattern ya di sini di mana chart pattern ini mungkin biasanya kalau kalian lihat itu salah satu chart pattern. Oke, nah ini kalau kalian lihat ya di HMSP ini ada satu chart pattern falling wedge. Nah, ketika dia break chart pattern di sini, ini volumenya nah kalian perhatiin 3 candle ini ya. Nah, ini volumenya meningkat. 3 volume ini meningkat sebelumnya. Nah, terus dia sempat naik. Nah, ini sempat turun karena IHSG-nya ya. Dia ketarik sama IHSG, tapi kan besoknya nih lihat dia kuat ngelawan IHSG yang emang terus turun. Jadi it's okay nih sebenarnya bagus. Nah, targetnya kemana? Oke, target kalau kita gambar ya, paling mungkin kita coba deh gambar. Ya pas sih sampai high dia sebelumnya yang di sini. Berapa nih? 1.200 ya 1190 lah, 1190. Kira berapa persen lagi ya? Ya 13%, 10%. Kayaknya sih it's okay mungkin bisa ya. Karena kita lihat konsumer nih udah di saat kemarin yang lainnya jalan dia masih aja tetap gitu belum kebagian jatah manggung, masih belum kebagian flow-nya, tapi
Sekarang ketika yang lainnya istilahnya ambruk gitu ya, big bang-nya turun, apa asingnya jualan terus. Nah, ini konsumernya udah mulai dapat flow nih. Mulai dapat flow. Jadi makanya mulai menarik nih. Mungkin ya target HG sebelumnya di sini tercapai. Semoga tercapai. Jadi ya bisa kita kawal sama-sama. Karena yang sebelumnya di sini juga bagus di break. Volumenya bagus ya, gede, besar. Oke, next Bina. Bina, nah ini sebenarnya Bina saya cukup pantau juga nih beberapa hari ini. Nah, saya cukup pantau beberapa hari ini. Lihat deh, secara volume. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, Bina ini sebenarnya sideways ya di area-area sini deh. Masih sideways. Nah, sideways di breakdown kan, tapi berhasil ini lagi dia berhasil masuk lagi ke area sideways-nya. Jadi ya false breakdown ya dia tersebut. Nah, ketika di sini ini konsolidasi nih. Ini konsolidasi ya mungkin dia akan buat penan ya. Iya menarik nih kalau misalkan ya secara short term-nya kalian area-area 36 35 ya oke sampai 35 pun sebenarnya masih menarik. 3550 itu masih menarik. Ya sampai low yang di sini mungkin oke. 34 3500 oke. Nah, kalau dia bisa break nih. Break ke atas 3850 bisa di break itu jauh lebih menarik. Ya potensi ke resistennya ya 4400. Kita lihat 14%. Kalau misalkan di bawah sini ya mungkin tunggu. Kalau misalkan udah punya barang ya udah pegang. Tapi kalau belum punya nih mungkin tuh bisa tunggu deket-deket sini ya, deket-deket 3600 mungkin udah bisa mulai cicil nih. Menarik. Itu untuk gambaran Bina. Next DMMX. DMMX. Ini sebenarnya asing tuh masuk ya beberapa hari terakhir gitu di DMMX. Oke, tapi asing masuk tapi harganya nggak langsung naik ya. Nah, kalau kita lihat nih, mungkin ada satu support jadi mungkin agak low risk juga ya. Ya oke secara tren memang downtrend, tapi di sini ketika dia turun di sini ini dia udah nggak ngebuat lower low baru ya. Jadi tertahan gitu di sini. Ya mungkin dia akan sideways di area sini sih. Ya tektok aja kalau misalkan di sideways mungkin turun 8% naik 15% itu sih. Ya mungkin akan apa namanya ya pergerakannya di area sini aja gitu. Ya udah bisa manfaatin buy di support selama resisten gitu aja sih kalau main di saham-saham yang emang trennya sedang sideways. Nah, saham yang terakhir adalah Akra. Oke, Akra ini menarik ya secara tren udah jelas uptrend nih. Secara short term-nya uptrend. Nah, mungkin kalau harga saat ini tuh bentar kita nah, pas nih dekat-dekat area ya mungkin bisa tunggu di enak ngambil Akra di 960 ya. 960 mungkin di bawah itu ya agak kurang bagus ya Akra. Tapi ya mungkin bisa dapat 960 ini oke. Lihat volumenya juga masih oke. Dia mau bagi dividen ya tanggal berapa nih? 19. Tanggal 18 tapi nggak tahu nih berapa banyak sih sebelum cek. Mungkin di atas 960 itu oke untuk Akra. Jadi ya menarik gitu. Nah, mungkin itu aja ya saham-saham yang beberapa saham yang udah ditanyain. Ya, semoga analisa kami bisa ngebantu kalian dalam memutuskan balik lagi ya. Analisa ini sifatnya cuma informasi aja. Keputusan jual beli semua ada di tangan kalian. Jadi saya cuma sharing analisa yang apa menurut pandangan saya itu seperti apa. Jadi action jual dan beli sekali lagi balik lagi ke kalian. Jadi saya sifatnya hanya memberikan referensi. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton ya. Kalau mau misalkan dapat analisa-analisa dari saya langsung aja bisa join di Telegram kita ya. Linknya ada di bio. Jangan lupa juga bantu di share atau juga di like dan juga boleh di subscribe channel ini supaya kita bisa lebih rutin lagi upload tentang saham seperti itu. Oke, terima kasih banyak semuanya yang udah menonton. See you.